Pernah nggak sih lu kepikiran kenapa tiap bulan lu ngerasa nabung, tapi hidup kok kayak jalan di tempat? Uang lo numpuk rapi di rekening, kayak disimpan di bawah kasur berdebu. Tapi di luar sana harga-harga lari sprint. Sementara lo berdiri bengong sambil mikir, aman kok uang gue di bank. Masalahnya, aman versi siapa dulu nih? Aman buat lo atau aman buat sistem yang pelan-pelan ngunyah nilai duit lo tiap detik tanpa lo sadari? Sekarang coba bayangin 100.000 di tahun 2016. Dulu, duit segitu bisa bikin meja makan rame. Nasi padang bisa lauk lengkap. Es teh manis bonus senyum mas-masnya. Lompat ke 2026. Nominalnya masih sama, tapi isinya beda cerita. Lauk berkurang, nasi dikit, sambal irit, senyumnya opsional. Angka di buku tabungan memang nggak berubah, tapi daya belinya ambruk. Jadi sebenarnya lu nabung atau lagi nyicil jadi lebih miskin secara halus. Disinilah jebakan klasik kelas menengah bawah bekerja. Aman tapi merana. Saldo kelihatan sehat, bikin hati tenang. Tapi ketenangan itu palsu. Rasa aman itu justru ngebunuh refleks buat berkembang. Karena selama angka masih nongol di layar, otak lu bilang, santai, masih oke. Padahal, inflasi nggak pernah santai. Dia kerja lembur, tanpa cuti, tanpa izin. Dan saat lo sadar, ambisi buat muter aset udah keburu tumpul. Makanya, di sini gue ngomong bukan sebagai motivator menara gading. Gue ngobrol sebagai CEO jalanan. Polos, realistis, dan peduli sama arus kas. Perusahaan besar nggak nyimpen duit buat dipajang. Mereka muter duit biar berkembang. Hari ini, kita bakal bongkar cara mereka ngatur cash flow. Terus kita turunin ke level dompet orang biasa. Bukan teori ribet, tapi logika yang bisa lo terapin meski saldo masih cekak. Dan dengerin baik-baik, karena ini janji besarnya. Dalam 25 menit ke depan, lo bakal dikasih peta baru. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nyelamatin masa depan finansial lo. Peta buat mindahin duit dari rekening yang cuma numpang lewat, jadi aset yang hidup, kerja, dan siap meledak nilainya di akhir 2026. Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu. Lo mau tetap aman tapi jalan di tempat, atau mulai gerak dan naik kelas? Kalau kita ngomongin kondisi ekonomi 2026, satu kata yang paling jujur itu simple, panas. Harga-harga naik bukan karena drama, tapi karena sistemnya emang lagi begitu. Kebijakan duit diperketat. Biaya hidup naik pelan tapi konsisten. Sementara bunga tabungan masih segitu-gitu aja. Jadi jangan heran kalau nabung konvensional sekarang rasanya kayak naruh es batu di bawah matahari. Nggak meleleh langsung, tapi lama-lama habis tanpa pamit. Coba bayangin, lo lagi berdiri di eskalator bandara yang arahnya turun. Lo diam aja, nggak jatuh sih, tapi juga nggak naik. Nabung itu posisinya persis di situ. Lo ngerasa bertahan, padahal sebenarnya lagi ditarik ke bawah. Biar bisa tetap di tempat yang sama aja, lo harus jalan ke atas. Nah, kalau mau naik level, lo harus lari. Itulah kenapa di 2026, diem itu bukan netral, diem itu rugi. Sekarang, kita bahas konsep yang jarang dibahas orang warung kopi. Opportunity cost. Setiap rupiah yang lo parkir di tabungan tanpa tugas, itu kayak prajurit yang ketiduran pas perang lagi rame. Duitnya ada, tapi nggak ngapa-ngapain. Bayangin kalau duit itu lo gerakin. Meski pelan, setahun aja hasilnya beda cerita. Yang hilang itu bukan cuma bunga kecil, tapi potensi masa depan yang harusnya bisa lo kejar. Terus mungkin lo mikir, lah orang tua gue dulu nabung aja bisa hidup aman. Betul, tapi konteksnya beda. Tahun 90-an bunga bank double digit, inflasi kalah jauh. Sekarang, bunga dipotong pajak, dipretelin biaya admin, inflasi senyum lebar. Strategi lama dipakai di zaman baru itu bukan setia, itu nekat. Bukan orang tua kita yang salah, tapi kondisi mainnya udah ganti papan. Jadi musuh utama lo hari ini bukan jajan kopi atau ongkir, tapi stagnasi. Uang itu kayak darah, harus muter. Kalau berhenti di satu titik, tubuh keuangan lo keram. Terlalu lama diam bikin sistem pribadi lo kena stroke finansial. Dan di 2026, yang bertahan bukan yang paling irit, tapi yang paling adaptif dan berani bikin duitnya kerja. Sekarang, gue ajak lo turun ke jalan, bukan ke ruang meeting ber-AC. Dari hasil audit lapangan, pedagang kaki lima yang beneran jalan, itu jarang banget nyimpen duit nganggur lama-lama. Duit masuk pagi, sore udah berubah bentuk. Jadi stok baru, alat baru, atau lapak nambah. Mereka mungkin nggak paham istilah finansial ribet, tapi refleks bisnisnya tajam. Duit itu harus muter, bukan ditidurin.
Bandingin dua orang. Si A rajin banget nabung 2 juta per bulan ke bank selama setahun. Disiplin, patuh, rapi. Si B juga punya 2 juta per bulan, tapi dia putar buat usaha kecil. Entah jualan online, jasa, atau aset mikro. Setahun kemudian, si A punya saldo plus bunga tipis. Si B punya aset, relasi, dan aliran duit. Nominal awal sama, hasil akhirnya beda alam. Masalahnya, tabungan itu sering bocor alus. Nggak kerasa tapi jalan. Biaya admin, pajak bunga, inflasi gaya hidup yang lebih ngebut dari bunga bank. Ujung-ujungnya, nabung jadi aktivitas menunda kemiskinan, bukan keluar dari masalah. Duit aman, iya, tapi aman buat bertambah, belum tentu. Di dunia korporat, ada istilah velocity of money, seberapa cepat uang diputar buat hasilin nilai. CEO gede nggak dinilai dari tebelnya kas nganggur, tapi dari seberapa efisien modal itu kerja. Duit yang diam lama, tanpa fungsi, itu bukan aset, itu beban mental yang nyamar jadi rasa aman. Gue pernah dengar cerita orang yang rajin nabung lebih dari 10 tahun. Konsisten, nggak neko-neko. Tapi pas mau beli rumah, harganya udah lompat jauh, ninggalin saldo tabungannya. Bukan karena dia males, tapi karena strategi yang dipakai kalah cepat sama realita. Dan di titik itu, lo sadar, kerja keras tanpa strategi itu capek doang. Sekarang kita naik sedikit levelnya, tapi tetap napak tanah. Coba mulai anggap hidup lo kayak perusahaan kecil. Setiap bulan ada pemasukan, ada pengeluaran, dan harusnya ada laba. Masalahnya, kebanyakan orang cuma nyatet pengeluaran doang, tanpa tahu mana biaya operasional dan mana investasi pengembangan. Padahal beda jauh. Makan dan kos itu bikin lo bertahan hidup. Tapi buku, skill, atau alat kerja itu bikin lo naik kelas. Di dunia bisnis, ada istilah laba ditahan. Bukan buat gaya, tapi buat tumbuh. Orang biasa nabung buat beli barang konsumtif. CEO nyimpen laba buat beli alat yang bikin kerja lebih cepat atau hasil lebih gede. Jadi kalau lo punya sisa duit, jangan refleks mikir ganti HP dulu. Tanyain ke diri sendiri, ini bikin gue kelihatan keren atau bikin gue lebih produktif? Ngomongin aman, CEO juga mikirin resiko. Mereka punya dana darurat, tapi nggak ditaruh di tempat yang mati. Duit darurat itu harus liquid tapi masih ngasih nafas. Makanya ada instrumen yang lebih masuk akal daripada tabungan biasa, yang bisa dicairin cepat tapi nggak kalah telak sama inflasi. Intinya, aman boleh, bego jangan. Terus ada satu kata yang sering disalahpahami, leverage, utang. Kedengarannya serem, padahal tergantung dipakai buat apa. Utang buat gaya hidup itu bunuh diri pelan-pelan, tapi utang buat aset produktif itu bisa jadi ketapel. CEO pakai utang buat ekspansi, bukan buat flexing. Lo juga harus belajar bedain mana utang yang bikin nafas pendek, mana yang bikin langkah makin jauh. Walaupun gaji lo hari ini masih setara UMR, mindset lo nggak boleh ikut UMR. Angka kecil itu tempat latihan. Kalau lo berantakan di nominal kecil, jangan mimpi rapi pas pegang angka besar. Disiplin, pencatatan, dan keberanian ngambil keputusan kecil itu fondasi. CEO besar lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan dari keberuntungan dadakan. Sekarang kita masuk ke aset yang paling sering diremehin, tapi diam-diam paling setia. Emas. Di 2026, emas itu bukan buat pamer cincin atau kalung, tapi jadi jangkar finansial. Saat ekonomi global ribut, mata uang goyah, dan berita bikin dada sesak, emas itu tipikal teman lama yang nggak banyak omong, tapi selalu ada. Dia nggak bikin lo kaya mendadak, tapi dia jago banget ngejagain nilai kerja keras lo. Masalahnya, banyak orang mikir beli emas harus kaya dulu. Padahal sekarang lo bisa mulai dari recehan. Emas digital, emas fisik cicilan, semua udah kebuka. Mindsetnya yang harus digeser. Bukan lagi menabung uang, tapi menabung emas. Karena uang nilainya bisa dikebiri inflasi, emas tugasnya justru ngelawan itu. Ada hal menarik dari sisi psikologi. Orang gampang banget narik uang dari ATM, tapi mikir 2 kali buat jual emas. Secara mental, emas itu lebih berat buat disentuh. Dan justru itu kelebihannya. Dia maksa lo jadi pemilik aset jangka panjang tanpa perlu disiplin baja. Emas bantu lo nabung secara alami, tanpa drama. Kalau kita tarik data beberapa tahun terakhir, emas konsisten jadi penyimpan nilai yang jujur. Dia mungkin nggak selalu naik tajam, tapi jarang ngecewain dalam jangka panjang. Saat harga-harga naik, emas ikut napas.
Itulah kenapa rakyat kecil dimanapun, dari pasar sampai desa, selalu punya satu pegangan yang sama. Yang penting lo paham, emas bukan buat disimpan selamanya kayak fosil. Ada waktunya emas dicairin, bukan buat foya-foya, tapi buat loncat ke aset yang lebih produktif. Modal usaha, DP properti, atau alat penghasil duit. Emas itu batu loncatan, bukan garis finish. Sekarang kita bahas aset yang bikin duit kerja tanpa lo harus angkat galon. Saham. Dengan beli saham, sebenarnya lo lagi beli potongan bisnis. Jadi bukan tebak-tebakan harga doang. Saat lo punya saham bank atau perusahaan telco besar, lo lagi nyuruh ribuan karyawan mereka kerja buat nambahin nilai duit lo. Lo tidur, mereka lembur. Deal yang cukup adil kan? Buat modal receh, pendekatan paling masuk akal itu dividen. Bayangin saham kayak pohon buah. Modal lo itu batangnya, dividen itu buahnya. Lo bisa metik rutin tanpa harus nebang pohonnya. Dan kalau buahnya lo tanam lagi, lama-lama kebunnya jadi luas. Bukan sulap, tapi konsistensi yang sabar. Di 2026, pilih perusahaan itu nggak bisa asal viral. Fokus ke bisnis yang produknya tetap dibeli orang walau ekonomi lagi ngos-ngosan. Konsumsi dan perbankan itu contoh klasik. Fundamental kuat, arus kas jalan, dan dividen relatif stabil. Jauh lebih waras daripada ngejar saham gorengan yang bikin jantung copot tiap buka aplikasi. Sekarang soal efek bola salju, compounding. Duit kecil yang rutin ditaruh, ditambah dividen yang diputar lagi, itu efeknya nggak kerasa di awal. Tapi di tahun ketiga, keempat, kelimanya baru kelihatan bedanya. Yang penting bukan jenius finansial, tapi konsisten nggak skip. Karena waktu adalah partner paling galak, tapi paling adil. Kabar baiknya, pasar modal sekarang nggak eksklusif. Punya HP dan koneksi internet aja udah cukup buat jadi pemilik bisnis besar. Di 2026, pintu ini makin kebuka lebar. Tinggal pertanyaannya, lo mau tetap jadi pekerja seumur hidup atau pelan-pelan pindah ke kursi pemilik aset? Sekarang kita masuk wilayah yang bikin banyak orang langsung nyengir atau langsung takut, kripto dan Web3. Di 2026, posisi kripto itu udah bukan sekedar mainan spekulan. Dia mulai diperlakukan sebagai aset alternatif, mirip emas digital versi generasi baru. Tapi catat baik-baik, ini bukan tempat buat nekat tanpa helm. Potensinya gede, tapi jurangnya juga nyata. Aturan mainnya simple tapi sering dilanggar. Jangan pernah pakai uang dapur, titik. Masuk ke sini cuma pakai duit yang kalau hilang, hidup lo masih jalan. CEO yang waras nggak pernah taruh semua modal di satu keranjang, apalagi keranjang bocor. Kripto itu bumbu, bukan lauk utama. Yang bikin banyak orang nyemplung salah arah, mereka cuma ngejar harga naik. Padahal teknologi di baliknya yang bikin aset ini bernilai. Blockchain di 2026 udah mulai dipakai buat banyak hal, dari transaksi sampai sistem pencatatan. Kalau lo nggak paham barangnya, jangan heran kalau panik pas harganya goyang dikit. Strategi paling masuk akal buat orang biasa itu DCA. Beli rutin, nominal kecil, konsisten. Bukan nebak pasar, tapi ngelatih disiplin. Cara ini mungkin nggak bikin lo viral, tapi bikin kepala lo tenang. Karena jujur aja, mayoritas orang yang sok jago timing malah kepleset sendiri. Satu hal yang sering diremehin, keamanan. Aset digital itu target empuk. Salah klik, salah simpan, bisa lenyap. Cold wallet dan seed phrase itu bukan jargon, itu kunci brankas masa depan. Jaga kayak lo jaga PIN ATM, bahkan lebih. Karena di dunia digital, ceroboh itu mahal. Sebelum jauh ngomongin emas, saham, atau aset digital, ada satu aset yang sering dilupain padahal paling dasar. Diri lo sendiri. Otak dan skill itu aset utama. Tanpa itu, semua instrumen cuma jadi angka doang. CEO jalanan gak cuma jago ngitung duit, tapi jago nego, ngatur waktu, dan ngerti dunia digital lebih cepat dari rata-rata orang. Di 2026, skill yang dihargai itu bukan yang ribet, tapi yang relevan. AI, data, konten, otomasi, itu semua bukan jargon doang, tapi alat buat naikin cash flow. Satu skill baru bisa nambah penghasilan bulanan lebih kencang daripada bunga tabungan bertahun-tahun.
Dan kabar baiknya, skill ini bisa dipelajari, asal lo mau duduk bentar dan fokus. Ada analogi lama tapi masih kena, tajamkan kapak. Orang sibuk nebang tanpa henti, capek, hasil tipis. CEO justru berhenti sebentar buat ngasah alat. Belajar itu bukan buang waktu, itu investasi biar kerja lo ke depan lebih cepat dan lebih presisi. Kerja keras tanpa upgrade itu cuma muter di lingkaran yang sama. Selain skill, ada aset yang gak kalah penting, jaringan. Di jalanan, informasi itu emas. Siapa yang lo kenal sering menentukan daripada apa yang lo tahu. Peluang aset jarang datang ke orang yang sendirian, datang ke mereka yang aktif ngobrol, tukar pikiran, dan gak gengsi belajar dari mana aja. Idealnya, minimal 10% pendapatan lo dialokasikan buat ngembangin diri. Buku, kursus, alat kerja, apapun yang bikin kapasitas lo naik. Investasi ini nggak kena inflasi, nggak bisa disita, dan hasilnya nempel seumur hidup. Aset luar boleh hilang, skill nempel di kepala. Sekarang kita berhenti mikir, mulai gerak. Setelah ini beres, langkah pertama lo simple. Audit semua saldo. Cek rekening yang jarang dipakai, yang cuma jadi tempat numpuk duit tapi rajin motong admin. Kalau ada rekening yang fungsinya cuma bikin lo ngerasa aman tapi nggak produktif, tutup atau kosongin. Duit itu harus punya tugas, bukan sekedar numpang lewat. Targetnya jangan muluk-muluk. Dalam 30 hari ke depan, lo cukup punya satu aset baru. Nominal kecil nggak masalah, yang penting lo mulai. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya duit, tapi karena kebanyakan mikir sampai nggak jalan-jalan. Konsistensi kecil jauh lebih berbahaya daripada rencana besar yang cuma hidup di kepala. Ada satu prinsip jalanan yang penting, low profile. Makin banyak aset, makin sederhana tampilan. Bukan pelit, tapi strategis. Pamer bikin tekanan sosial naik, pengeluaran ikut ngiler. CEO beneran jarang ribut soal gaya. Mereka ribut soal arus kas. Stealth wealth itu bukan sok misterius, tapi cara bertahan lama. Mulai biasain cek portofolio seminggu sekali. Nggak perlu tiap ham, itu bikin emosi naik turun. Anggap aja dashboard perusahaan pribadi. Catat pertumbuhan, evaluasi keputusan, dan pelan-pelan lo bakal ngerti pola. Duit suka sama orang yang perhatian, bukan yang cuek tapi berharap hasil. Dan ingat, ini maraton, bukan sprint. Jangan kecele sama iming-iming cepat kaya yang nggak masuk akal. Di 2026, jebakan makin halus, bungkus makin rapih. Pegang aset yang jelas, logis, dan bisa lo pahami. Pelan, konsisten, dan sadar arah, itu resep bertahan paling waras. Kalau lo tarik garis besarnya, satu hal jadi jelas. Nabung itu pasif, investasi itu aktif. Nabung bikin lo berharap sistem baik sama lo. Investasi bikin lo ikut pegang kendali. Di dunia yang tiap tahun makin mahal, berharap itu bukan strategi. Kita nggak mau cuma nunggu nasib sambil lihat saldo. Kita mau ikut main, ikut ngatur dan sadar kemana duit kita bergerak. Realitanya juga begini, dunia nggak ngasih hadiah cuma karena lo rajin. Dunia cuma nurut sama orang yang pegang data, punya aset, dan berani eksekusi. Lo bisa kerja keras tiap hari, tapi tanpa posisi yang tepat, hasilnya segitu-gitu aja. Begitu lo punya aset, meski kecil, posisi lo langsung beda. Bukan sok jago, tapi lebih dihitung. Sekarang gue pengen lo jujur sama diri sendiri. Setelah semua ini kebuka, aset apa yang pertama kali pengen lo punya? Emas, saham, skill, atau usaha kecil? Tulis di kepala lo atau nanti lo bisa lempar ke ruang diskusi. Karena keputusan pertama itu penting, bukan soal nilainya, tapi soal arah hidup finansial lo ke depan. Kalau lo ngerasa obrolan ini kepake, jangan pelit. Kirim ke teman lo yang masih bangge pamer saldo, tapi tiap bulan ngos-ngosan. Bukan buat sok pinter, tapi buat nyelamatin bareng-bareng. Karena miskin pelan-pelan itu bahaya. Kelihatannya aman, tapi tahu-tahu udah kejepit. Gue CEO jalanan. Ingat satu kalimat ini tiap hari. Jangan cuma jadi pekerja di hidup lo sendiri. Ambil alih kendali, bangun aset, dan biasain mikir kayak pemilik. Sampai ketemu lagi di aspal kekayaan berikutnya.